really like you. Wait. Sebelum lanjut ke videonya, pastikan dulu kalian sudah berumur 18 tahun ke atas ya. Buat para bocil, adik-adik dilarang keras untuk menonton film ini ya. Nanti dimarahin emaknya loh. Oke, sebelum lanjut siapkan handset dulu. Siapkan tisu karena film ini akan memicu adrenalin kalian. Nah, penasaran seperti apa alur filmnya? Langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Gasken. Film dimulai Nick Dunn yang pusing dengan keadaan rumah tangganya pergi ke bar milik adiknya. Ia menceritakan awal mula pertemuan dengan sang istri tercinta, Amy. Di awal pertemuan mereka langsung mantap-mantapan. Well, your hands are far too delicate for real scrimshaw work. I really like you. Kemudian Nick Dunn pulang ke rumah. Ia dikejutkan dengan hilangnya sang istri dan terdapat pecahan kaca dan darah. Nick Dunn kemudian mencoba menelpon polisi. Kemudian polisi mendatangi rumah Nick Dunn dan menyelidiki kasus ini. Yeah, Mr. Ryder. You're both right. What do you do now for work? Office here. Diceritakan hubungan Nick Dunn dan sang istri dulunya sangat harmonis. Keduanya sama-sama saling mencintai. Are you celebrating this traditional wedding? Because it's my understanding you were. Now, you have the distinct pleasure of dating Nick Dunn for a while. You also managed to appear shocked and delighted. Nick Dunn kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diselidiki. Di situ Nick Dunn ditanya soal kepribadian Amy, hobi, makanan kesukaan, teman dekat, dan lain-lain yang bersangkutan dengan Amy. Polisi menyuruh menghubungi orang tua Amy supaya besok bisa menghadiri konferensi pers. My mother-in-law would like to speak with you. Saat Nick Dunn berada di kantor polisi, ia bertemu dengan sang ayah. Di kantor polisi, ayahnya ditemukan di jalanan oleh polisi kemudian dibawa ke kantor polisi. Nick Dunn kemudian membawa ayahnya pulang dan menaruhnya di panti jompo. Nick Dunn dan Amy keduanya orang yang cerdas. Mereka berdua suka membaca buku. Diceritakan saat mereka berdua sedang berada di perpustakaan, bukannya membaca buku, mereka malah bermantap-mantapan. Wah, sangat cerdas ya mereka berdua ini. Polisi menyelidiki rumah Nick Dunn. Sementara ini rumah Nick Dunn dikasih garis polisi dan Nick Dunn tidur di rumah adiknya. No, but that's so surprising. But it is humiliating. Di situ polisi sudah mulai menemukan barang bukti atas menghilangnya Amy. Hari pertama Amy menghilang, kedua orang tua Amy datang untuk menghadiri konferensi pers. Nick Dunn menyampaikan kepada wartawan siapapun yang melihat Amy agar segera melaporkan ke kantor polisi. Sang polisi memanggil Nick Dunn bahwa ia menemukan beberapa barang bukti yang ada di rumahnya. After school meeting. Don't mind if I do. You'll be the spy
I'll be his lover. Me and my ex just swapped cards. Di semua bukti yang ada, Ami tidak hilang, melainkan dibunuh oleh seseorang. It looks okay. We'll walk you out. Kejadian jadi tambah rumit saat polisi mulai mencurigai Nick Dan lah yang membunuh istrinya. Tapi kenapa malah Nick Dan yang melaporkan kasus ini kepada polisi? Diceritakan di kamar yang sunyi dan gelap, Nick Dan dan Ami mulai mengalami krisis ekonomi. Nick Dan terancam dipecat dari perusahaannya. Dan benar saja beberapa minggu kemudian ia dipecat. Akhirnya ia menganggur selama beberapa bulan. Kerjaannya setiap hari cuma main game. Istrinya mulai kesal dengan Nick Dan. Akhirnya Nick Dan mengajak sang istri pulang ke rumahnya karena ibunya sudah sakit-sakitan. Selang beberapa minggu ibunya meninggal dunia. Akhirnya Nick Dan mendapatkan warisan rumah tersebut dan ia tinggal di situ bersama sang istri. Hari kedua Ami menghilang, tiba-tiba Nick Dan diajak foto oleh seseorang wanita. Nick Dan tidak mau tetapi ia dipaksa. Tiba-tiba kedua orang tua Ami melihat foto mesra Nick Dan pun dengan wanita itu dan mereka sangat marah. Semua orang di kota itu ikut mencari Ami yang hilang, bahkan berita itu sudah mulai masuk di televisi swasta. Di malam hari yang gelap dan sunyi, tiba-tiba Nick Dan didatangi kekasih gelapnya, yang dimana wanita ini adalah muridnya sendiri. Wanita ini sangat haus kasih sayang sampai-sampai ia datang ke rumah Nick Dan malam-malam untuk bermantap-mantapan dengan Nick Dan. Besok paginya saudaranya mengetahui kelakuan bejat Nick Dan yang bermantap-mantapan dengan muridnya sendiri. Ia sangat marah. Diceritakan hubungan Nick Dan dan sang istri mulai memburuk. Ketika ia pindah dari New York, Nick Dan berubah, jarang sekali di rumah. Ia hanya menggunakan Ami untuk seks saja, bahkan mereka sudah jarang sekali ngobrol. Sampai Ami mengetahui hubungan Nick Dan dengan muridnya tersebut. Di situ Ami mulai mendapatkan perlakuan kasar dari Nick Dan, atau yang biasa kita sebut KDRT. Tool, rekindle, whatever. And you're gonna walk out the door now? What scared me wasn't Hari ketiga Ami menghilang, Nick Dan mulai terancam karena polisi sudah mulai mencurigai Nick Dan yang membunuh istrinya sendiri. Dilihat dari semua barang bukti yang ada dan ia dijadikan sebagai tersangka. Dan akhirnya rencana Ami berhasil. Ialah yang sesungguhnya memanipulasi semua ini. Ia sebenarnya tidak hilang atau dibunuh, tetapi ini semua rencana Ami yang sudah tidak kuat dengan keadaan rumah tangganya. Ami kerap diperlakukan seperti hewan dan dipukul what scared me wasn't layaknya tidak seperti manusia lagi. Ia memalsukan bukti-bukti yang ada dari kaca-kaca yang pecah, darah yang berserakan, sampai buku harian yang ia tulis sendiri untuk barang bukti polisi.
yang ia taruh di dalam lemari. Ami yang sebenarnya sedang liburan di tempat yang jauh dan tidak orang pun yang mengenalnya. So sweet. The game and you just won't shut up. No. Tetapi rupanya berita hilangnya Ami ini sudah menyebar luas sampai ke pelosok-pelosok desa. Hingga ada seseorang yang melihat Ami dengan segala penyamarannya. Mereka kemudian mengambil semua uang Ami dan mengancam akan melaporkan ke polisi. Well, let us come in. Save time. I'll come by before. Make sure nothing's stuck inside. Dang it! Oh! Ami mulai panik, rupanya penyamarannya ini sudah mulai terbongkar. Kemudian ia meminta bantuan mantan kekasihnya dulu yang sampai sekarang masih mencintai Ami. Ami menceritakan semua yang ia alami dengan sang suami. Kemudian sang mantan mengajaknya Ami untuk tinggal di rumahnya. Rumahnya sangat mewah, di setiap sudut dipasang CCTV dan kelihatannya Ami betah tinggal di rumah itu. I need to feel safe. You were never under my thumb. Yourself. The sooner you'll feel like yourself. I'll get groceries for tonight. Sementara itu kasus akan hilangnya Ami masih berlanjut sampai tingkat nasional. Nick Dan yang dijadikan tersangka kini mulai menyewa pengacara untuk pembelaan. Suatu hari Nick Dan diwawancarai televisi. Ia meminta Ami untuk kembali pulang dan Nick yakin Ami masih hidup. Dan ternyata di situ Ami mulai tersentuh dengan kata-kata mutiara dari Nick Dan. It basically means that I'm alive. So I pretended to be better than I was. You talk like a man believes he can make amends to his wife. Leaves his wife. Sampai pada akhirnya Ami menyusun sebuah rencana bejat. Saat sang mantan hendak berangkat kerja, ia mencium bibirnya dan mengacak-ngacak rambutnya seolah-olah mereka berdua habis bermantap-mantapan. Kemudian Ami menangis di pojokan seolah-olah ia habis diperkosa. Setelah mantannya pulang, ia langsung menyambutnya dengan hangat dan langsung mengajak bermantap-mantapan. Dan ternyata di situ Ami sudah menyiapkan pisau. Ia langsung menusuk lehernya sampai mantannya itu meninggal dunia. Sangat sadis orang ini ya. Kemudian Ami pulang ke rumah Nick Dan dengan baju yang berlumuran darah tanpa panjang lebar. Ami kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di hadapan polisi ia bilang bahwa ia diculik mantan kekasihnya yang sejak dulu mencintainya, dan setiap hari Ami dijadikan untuk memuaskan hawa nafsu dari sang mantan yang bajingan tersebut. Dari semua bukti yang ada, rekaman CCTV jelas Ami sedang menangis di pojokan seolah-olah ia habis diperkosa. Ini sebenarnya yang bejat ini siapa? Ami atau mantannya?
dan polisi pun mempercayai Amy. Kemudian Amy pulang dengan Nick Dunn dan kembali satu rumah lagi. Film pun berakhir. Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah cinta bukan segalanya, tapi uang adalah segalanya. Nah, faktor yang mempengaruhi retaknya rumah tangga itu 99% adalah faktor ekonomi. Jadi buat kalian yang masih menganggur, nggak apa-apa lah. Yang penting jangan kelamaan menganggur. Nanti bisa-bisa hubungan rumah tangga kalian bisa pecah seperti kaca-kaca yang rusak. Oke, sekian, terima kasih.